Selingkuh lagi. Kalian merasa gak sih di 2025 ini banyak banget kasus perselingkuhan? Banyak yang bilang selingkuh itu penyakit yang gak ada obatnya. Bener gak sih? Selamat datang di Kacamata Natya. Secara ilmiah, sebenarnya selingkuh itu bukan penyakit. Menurut American Psychiatric Association, selingkuh itu tidak termasuk penyakit gangguan mental. Dan selingkuh juga gak termasuk dalam klasifikasi penyakit internasional yang disusun WHO. Jadi jelas ya, kalau selingkuh itu gak ada dalam kategori penyakit, makanya gak bisa disebut penyakit. Tapi, kita semua harus hati-hati karena ternyata selingkuh seringkali berkaitan dengan mental disorder lain. Ada banyak penelitian yang bilang bahwa selingkuh itu berkaitan dengan NPD, Impulsive Disorder, and Attachment Insecurity. Makanya, menurut sebuah studi yang berjudul Love and Infidelity, Causes and Consequences, banyak perilaku selingkuh itu tidak mencari seks atau cinta, tapi validasi. Kalau emang bukan penyakit, kok seringkali dilakukan berkali-kali ya? Well, ternyata itu ada hubungannya sama hormon kita. Awal mulai selingkuh, ada perasaan deg-degan. Terus, kalinya berhasil bohong, otak akan langsung meresponnya sebagai reward yang akhirnya memicu bertambahnya dopamin. Dopamin yang terus bertambah akan menimbulkan adiksi behavior alias kecanduan. Makanya terus-terusan selingkuh, nggak bisa sekali doang. Dan ini nih, ada satu hal penting, satu fakta yang harus kamu tahu biar kamu nggak pernah coba-coba buat selingkuh. Selingkuh itu menular. Yes, ini bukan cuma soal hormon dan tubuh kamu, tapi perilaku selingkuh itu bisa menurun ke anak dan cucu kamu. Sebuah penelitian di State University of New York Binghamton menunjukkan bahwa ada sebuah gen yang namanya DRD4, di mana gen ini ditemukan di tubuh orang tua yang berselingkuh. Nah, ini bisa ditularkan ke anak dan cucu. Jadi orang yang punya gen DRD4 ini akan cenderung lebih mudah untuk berselingkuh dan jajan seks di luar rumah. Jadi kalau kamu selingkuh, kemungkinan anak dan cucu kamu juga akan berselingkuh. Ternyata ngeri ya efeknya. Bukan cuma buat kamu dan pasangan, tapi juga sampai ke keturunan. Tapi selingkuh itu bisa disembuhin gak sih? Bisa kok, asal pelaku selingkuh mau komitmen dan rutin konsultasi sama psikolog. Tapi komitmen sama pasangan aja kan gak bisa. Apa iya bisa komitmen sama psikolog? Yuk bisa yuk! Jadi gimana? Setelah tahu efeknya, masih mau selingkuh?